Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita hari ini dalam membaca Tuhfatul Mubtadi bi Syarhil Manzumah Al-Baiquni dalam bidang ilmu mustalah al-hadis. Telah kita ambil dalam dua pertemuan sebelumnya pembagian hadis sahih yang pertama, yaitu sahih lidatihi, yaitu sahih lidatihi dengan segala bentuk penjelasan dari Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razi hafizahullah ta'ala, dan juga disertai dengan contoh untuk hadis yang sahih lidatihi. Dan hari ini insyaallah kita akan masuk di pembahasan jenis hadis sahih yang kedua, yaitu hadis sahih li ghairihi. Fadhal. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala al-musannif Abul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi. As-sani sahihun li ghairihi. Ta'rifuhu huwa mattasala sanaduhu bi naqlin 'adlin khafif ad-dabti idza i'tadada li mislihi أو ما يقوم مقام ذلك من كثرة الطرق التي لا تخلو من ضعف منجبر غير شاذ ولا معلل. سبق شرح التعريف للصحيح غير قولنا خفيف الضبط، أي نزل في درجة الحفظ عن تام الضبط إلى خفته وهذا يعبر عن خفته وهذا يعبر عنه أهل العلم بقولهم صدوق حسن الحديث ونحو ذلك. Naam. Berkata Syekh hafizahullah ta'ala, atsani, jenis yang kedua dari hadis sahih, yaitu sahih li ghairihi. Penjelasannya adalah, atau sebelumnya, sahih li ghairihi ini dia sahih karena ada pendukungnya. Dia sahih karena ada pendukungnya. Berbeda dengan hadis yang jenis hadis yang sebelumnya. Dia sahih li dzatihi. Ketika hadis itu datang, ia langsung dikatakan sahih, bukan karena selainnya. Adapun jenis hadis yang ini dia sahih li ghairihi, sahih karena selainnya. Jadi disebutkan sahih karena ada pendukung. Ta'rifuhu, kata Syekh bidhullah, dia adalah mattasala sanaduhu binaqlin adlin, sama dengan yang sebelumnya hadis sahih li dzatihi. Dia adalah apa yang bersambung sanadnya, pertama. Kemudian kedua, dinukil dari rawi yang adil, muslim, balik, akil, ghalabat alaihi ta'ah. Kebanyakan dari
kesehariannya atau kehidupannya adalah ketaatan, itu adil. Khafifud dhabt. Ini yang berbeda dari sahih li dzatihi. Kalau sahih li dzatihi kemarin dhabtnya harus tam. Dhabtnya harus tam. Ini bedanya dengan hadis sahih li ghairihi. Kalau hadis sahih li dzatihi dia dhabtnya harus tam. Sahih li ghairihi dia khafifud dhabt. Ringan dhabtnya atau dhabtnya lebih di bawah lagi daripada tamud dhabt. Tidak qaduda bimithlihi jika dikuatkan dengan semisalnya. Maksudnya ada riwayat lain yang juga khafifud dhabt, maka ia dikuatkan dengan ini. Ada riwayat lain yang juga khafifud dhabt perawinya, maka dikuatkan dengan riwayat tersebut. Aw ma yakumu maqama dzalik min kasrati turuq allati la taqlu min dha'fin munjabar. Atau apa yang menduduki kedudukan itu, atau apa yang menduduki kedudukan i'tal yang bisa menguatkan, atau bimislihi min dari kasratit turuq, dari banyaknya jalur. Jadi dalam riwayat itu ada banyak dari hadis itu ada banyak riwayat yang datang. Ada banyak riwayat yang datang, yang mana riwayat-riwayat tersebut tidak kosong atau tidak lepas dari kelemahan atau kecacatan yang munjabar, bisa dimaafkan atau bisa dipulihkan, bukan kecacatan atau bukan kelemahan yang tidak bisa dipulihkan. Ghairu syad, tidak syad, wala mu'al, dan tidak juga ada illah. Sama dengan syarat dari hadis sahih li dzatihi. Jadi hanya satu perbedaannya, yaitu pada dhabt. Tetap juga dia harus ada dhabt. Hanya tingkatan dhabtnya itu lebih ringan daripada sahih li dzatihi. Jadi sama-sama juga dia punya 5 syarat. Sanad bersambung, dinukil dari yang adil, dhabt tapi khafifud dhabt, tidak ada syad dan tidak ada mu'al, dan tidak ada illah. Kemudian kata beliau hafizahullah, sabaqa syarhut ta'rif fi sahih. Telah berlalu penjelasan pengertian yang disebutkan di atas tadi pada sahih. Maksudnya sudah dijelaskan apa itu ittisal sanad, apa itu rawi yang adil, apa itu yang tidak syad, apa itu yang tidak ada illah. Ghairu qaulina, kecuali ucapan kami khafifud dhabt. Khafifud dhabt belum dijelaskan. Ini akan dijelaskan insyaallah. Apa itu? Ai nazala fi darajatil hifz anta middabti ila kifatihi. Yaitu apa itu khafifud dhabt? Yaitu kurang dari derajat hafalannya, baik itu hafalan di dalam dadanya atau penjagaan terhadap tulisannya, kitabnya. Dia lebih di bawah atau lebih kurang dari derajat hafalan jika dibandingkan dengan yang tamud dhabt. Jika dibandingkan dengan tamud dhabt. Wa hadha yu'abbaru anhu ahlul ilmi biqaulihim, dan ini dinyatakan atau diibaratkan oleh ahlul ilmi dengan ucapan mereka, saduq, hasanul hadis, wa nahwu dzalik, dan yang semisal dengan itu. Jadi kalau ada seorang ahli ilmi yang mengatakan bahwasanya fulan saduq, fulan hasanul hadis, berarti itu dia tidak tamud dhabt. Beda kalau misalkan dikatakan sikotun sabat, itu dia tamud dhabt. Adapun kalau dikata ahlul ilmi mengatakan saduq, hasanul hadis, ini khafifud dhabt. Hadisnya nanti sahih li ghairihi. قال المصنف رحمه الله تعالى إذا اعتدد أي جاء ما يقويه Idza taduda, untuk menjelaskan kata idza taduda dalam takrif di atas apa maksudnya, yaitu ja'a ma yuqawi, datang apa yang menguatkannya. Sebagaimana kita terjemahkan tadi. بمثله أي بخفيف الضبط وهذه هي الصورة الأولى أو Baik, bimislihi, kata beliau hafizahullah, masih menerangkan atau memaparkan, menjelaskan apa yang beliau sebutkan dalam takrif di atas. Bimislihi, tidak tabuda bimislihi, jika dikuatkan dengan semisalnya. Apa maksudnya? Ai bi khafifid dhabt. Yani datang juga yang menguatkan, tapi rawinya juga khafifud dhabt, bukan tamud dhabt.
sama. Jadi dalam hadis sahih li ghairihi rawinya itu khafifud dhabt, terus nanti datang lagi yang menguatkan dia tapi khafifud dhabt juga dalam periwayatannya. Wa hadhihi hiya suratul ula. Ini adalah contoh atau bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama dari sahih li ghairihi. Bimithlihi maksudnya jika ada perawi yang dikatakan soduk, maka nanti akan datang lagi riwayat yang lain yang juga soduk. Atau hasanul hadis, nanti ada lagi riwayat yang lain yang juga hasanul hadis. Maka ini menguatkan riwayat yang sebelumnya. Khafifud dhabt, kemudian datang bimithlihi khafifud dhabt juga, maka ini menguatkan hadisnya. Harusnya hadisnya hasan, tapi karena ada yang khafifud dhabt yang lain yang mendukungnya, maka dia naik derajatnya ke sahih li ghairihi. أو ما يقوم مقام ذلك من كثرة الطرق التي لا تخلو من ضعف منجبر وهذه هي السورة الثانية ولها سورتان ومجموع ذلك ثلاث سور. Selanjutnya kata beliau hafizahullah taala, au ma yaqumu maqama dzalik, atau apa yang menduduki kedudukan hal itu. Jadi apa yang menduduki kedudukan jika dikuatkan dengan semisalnya. Apa yang semisal dengan itu? Min kasratit turuq, dari banyaknya jalur-jalur yang datang, sekalipun dia tidak dikuatkan dengan khafifud dhabt juga yang semisalnya, tapi karena banyaknya jalur yang datang pada periwayatan itu, maka dia bisa juga dikuatkan dengan banyaknya jalur itu. Tapi tapi ketentuannya banyaknya jalur-jalur yang datang ini la takhlu min dha'fin munjabar. Dia jalur-jalur ini, riwayat-riwayat ini tidak kosong dari kelemahan yang bisa ditutupi. Tapi kalau kelemahannya fatal, misalkan ada perawinya yang kadzab, tidak bisa dipakai mendukung, ya kan? Hanya kalau kelemahannya munjabar bisa ditutupi atau tidak terlalu parah bentuk kelemahannya, maka ia juga bisa menguatkan hadis tersebut. Wa hadhihi yasuratus tsaniyah. Ini adalah bentuk yang kedua dari hadis sahih li ghairihi. Tadi yang pertama ada khafifud dhabt, datang khafifud dhabt. Ini bentuk pertama untuk hadis sahih li ghairihi. Yang kedua ini, dan kata beliau wala hasu suratan, dan ini memiliki dua bentuk. Dia memiliki dua bentuk. Wa majmu'u dzalika salatu suwarin, dan semuanya berarti ada tiga bentuk. الأولى يأتي حديث حسن لذاته ويشهد له حديث آخر حسن لذاته أيضا. Nah, ini dia. Bentuk yang pertama kata beliau hafizahullah, datang hadis hasan lidatihi, ada hadis hasan. Lihat, perhatikan ya, hadis hasan. Kita belum membahas hadis sahih li ghairihi. Lihat kata beliau, hadis hasan lidatihi, ada hadis hasan lidatihi. Kemudian yashhadu lahu dipersaksikan atau bisa dikuatkan hadisun akhar, hadis yang lain. Hasan lidatihi juga. Ada hadis yang lain yang juga kedudukannya atau derajatnya dia juga hasan lidatihi. Jadi ringkasnya, ada hadis hasan lidatihi ditambah, kalau itu matematikanya ditambah ya, atau datang atau ditambah dengan hadis lidatihi lagi, jadinya sahih li ghairihi. Itu dia, itu yang diinginkan. Itu kata beliau bentuk yang pertama.
Itu bentuk yang pertama, idza qabudha bimithlihi, jika dikuatkan dengan yang semisalnya. Nah, itulah yang dikatakan. Jadi riwayat yang pertama hasan lidatihi, kemudian datang riwayat yang kedua juga hasan lidatihi. Yang pertama disebut hadis apa tadi? Hadis hasan lidatihi. Kemudian ada lagi hadis hasan lidatihi. Jadinya hadis apa? Sahih li ghairihi. Itulah kenapa dikatakan sahih li ghairihi, karena dia sahih karena itu yang tadi. Jelas? Nah, baik, kedua. الثانية يأتي الحسن لذاته وتعدله طرق أخرى لا تخلو من ضعف خفيف. Nah, jadi itu tadi beda halnya dengan sahih lidatihi sebelumnya. Dia tidak butuh dia tidak butuh pendukung, dia tidak butuh jalur atau riwayat lain yang menjadikan dia hadis sahih. Dia datang, zatnya sudah sahih dengan ketentuan dan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Kemudian yang kedua, kata beliau hafizahullah, datang hadis lidatihi dan dikuatkan dengan turuk, jama berarti dikuatkan dengan jalur-jalur yang lain. Berarti bukan satu atau bukan dua. Kalau dikatakan jama ya minimal 3. Minimal 3 jalur. Ada jalur banyak yang lain yang datang, tapi jalur ini tidak kosong dari kelemahan yang khafif. Kalau begini berarti sekarang yang ini bentuknya ada hadis hasan lidatihi. Terus ada lagi hadis datang yang dia banyak jalurnya, tapi semuanya memiliki kelemahan yang bisa dimunjabar atau tidak kosong dari kelemahan yang ringan. Maka karena banyaknya jalur-jalur ini yang tidak kosong dari kelemahan yang ringan, hadis yang di atasnya jadi sahih li ghairihi juga. Jadi hadis sahih li ghairihi juga. Dan ini bentuk kedua. Bentuk yang pertama tadi sudah jelas, dan ini bentuk kedua. Dari hadis sahih li ghairihi. Nah, الثالثة يأتي الحديث من طرق متعددة لا تخلو من ضعف يسير لكن لكثرتها يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره. مثال السورة الأولى. Dan cukup. Bentuk yang ketiga, kata beliau hafizahullah, ada sebuah hadis, dia datang dengan jalur yang banyak, turukin muta'addidatin, datang dengan jalur yang banyak, yang juga tidak kosong dari kelemahan atau kecacatan yang ringan. Akan tetapi karena banyaknya jalur periwayatan yang ada, maka hadisnya menjadi sahih li ghairihi. Beda tipis ya dengan bentuk yang kedua. Nanti akan datang insyaallah penyebutan contoh-contohnya untuk 3 bentuk hadis sahih li ghairihi ini. مثال السورة الأولى للصحيح لغيره. قال الإمام أبو داود حدثنا وهب بن نبيه عن خالد عن محمد بن عمر بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 أو 72
فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة. Kenapa kasroh? سبعين فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. Nah, ini kata beliau hafizahullah misal suratil ula li sahihi li ghairihi. Contoh untuk bentuk yang pertama untuk hadis sahih li ghairihi, yaitu apa? Ada hadis hasan li dzatihi, kemudian datang hadis hasan li dzatihi yang lain juga. Qala Imam Abu Dawud, berkata Imam Abu Dawud, haddatsana Wahab bin Baqiyah, berkata telah mengabarkan kepada kami Wahab bin Baqiyah an Khalid dari Khalid an Muhammad bin Amr dari Muhammad bin Amr an Abi Salama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahud ala 71 firqatan wa tafarraqat an-nasara ala 72 firqah wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Contoh hadis sahih li ghairihi ini Wahab ibn Munabbih, atau nanti akan dijelaskan sama di bawah. Nah, baca lagi satu itu dulu. Qala al-musannif hadha sanadu jami'u rijalihi saqatin ghairu Muhammadin bin Amr bin Ana bin Al-Qamatin Khafifun Nabti Sudukun Hasanul Hadisi Hasanul Lidatihi. Qala Syekhuna Mukbil rahimahullah ta'ala hadisun hasan. Nah, ini dia. Kata beliau hafizahullah, ada sanad ini, jadi yang menjadi inti pembahasan untuk contoh ini adalah pada sanad. Pada matanya nanti itu masuk di pembahasan fikih lagi nanti. Lain. Untuk pembahasan ilmu hadis kita fokus kepada matanya. Hadas sanad, makanya kata beliau hadas sanad ini semua rijalnya, semua perawinya adalah perawi yang sikoh, terpercaya. Selain Muhammad ibn Amr ibn Al-Qamah fakhafifud dhabt saduq, maka Muhammad ibn Amr ini dia khafifud dhabt, dia saduq. Jadi kalau ada yang satu saja di antara rawinya yang khafifud dhabt, tidak tam semuanya, karena Wahab ibn Baqiyah ini thiqah, berarti tamud dhabt. Khalid thiqatun sabt, ini kata Ibnu Hajar, berarti tamud dhabt. Muhammad ibn Amr dia saduq, berarti saduq khafifud dhabt, seperti yang disebutkan tadi. Wa hada yu'abbaru anhu ahlul ilm biqaulihim saduq hasanul hadits, berarti khafifud dhabt. Muhammad ibn Amr an Abi Salama thiqah, an Abi Hurairah, sahabat enggak usah ditanya. Maka kata beliau sanad hadis ini hasan lidatihi. Kita belum sampai kepada apa yang kita inginkan. Apa yang diinginkan sekarang? Apa yang dicari? Sahih li ghairihi, belum, sabar. Qala Syekhuna Mukbil rahimahullah, berkata Syekh Mukbil rahimahullah, haditsun hasanun. Hadisnya adalah hadis yang hasan karena ada Muhammad ibn Amr. Kenapa Muhammad ibn Amr? Karena Muhammad ibn Amr adalah saduq, dan saduq ini berarti khafifud dhabt, bukan tamud dhabt. Jadi satu saja ada yang saduq, ini yang dipakai untuk berhukum. Yang tadi kan Wahab ibn Baqiyah thiqah, Khalid thiqah, Muhammad ibn Amr saduq. Ini dia masalah an Abi Salamah thiqah, Abi Hurairah lebih. Satu saja yang ada saduq, maka hadisnya dihukumi. Lihat, Syekh Mukbil hukumi hadisnya hasan.
hasan. Nah. قال المصنف وله شاهد قال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان قال حدثني أزهر بن عبد الله الهوزني عن أبي عامر عبد الله بن لهي قال Luhai. بن لهي قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني أهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجار تجار بهم تجار بهم تلك الأهواء كما يتجارى القلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله Terus جميع رجال الإسناد ثقات غير أزهر فهو خفيف الضبط قال الذهبي تابعي حسن الحديث لهذا قال الحافظ بن حجر إسناده حسن. Baik, berkata Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razi hafizahullah taala, walahu syahid. Hadis yang di atas ada syahidnya, ada pendukungnya. Ada pendukungnya. Qala Imam Ahmad rahimahullah berkata, haddatsana Abul Mughirah, telah mengabarkan kepada kami Abul Mughirah. Haddatsana Safwan, telah mengabarkan kepada kami Safwan berkata, haddatsani Azhar bin Abdullah Al-Hauzani, telah mengabarkan padaku Azhar bin Abdullah Al-Hauzani an Abi Amir Abdullah bin Luhai, dari Abi Amir Abdullah bin Luhai. Qala hajatna ma'a Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu falamma qadimna Makkah qama hina shalla salat az-zuhur, dan seterusnya. Yang menjadi syahid adalah, kata beliau di bawah, seluruh rijal isnad perawi dari sanad ini selain Azhar bin Abdullah Al-Hauzani, fahuwa, maka dia adalah khafifud dhabt. Ibn Hajar berkata saduq, sama seperti Muhammad bin Amr pada riwayat yang di atas. Qala Ad-Dahabi berkata, tabi'i hasanul hadis, dia adalah seorang tabi'i hasanul hadis, sama dengan saduq. Lihada qala al-Hafidz Ibn Hajar isnaduhu hasan. Oleh karena Azhar ini ada dalam riwayat ini, Al-Hafidz Ibn Hajar menghukumi hadis ini sebagai sanadnya hasan. Dan kita lihat di sini Abul Mughirah haddatsana, kata Imam Ahmad thiqah. Imam haddatsana Abul Mughirah thiqah. Tamud dhabat haddatsana Safwan thiqah juga. Tamud dhabat haddatsani Azhar. Ini dia saduq hasanul hadis. An Abi Amir Abdullah bin Luhai thiqah mukhadram, berkata bahwasanya beliau berhaji bersama Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maka tatkala kami tiba di Mekah setelah sholat zuhur ditegakkan, setelah kami selesai menunaikan sholat zuhur, maka Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya dua ahli kitab ini, yaitu Yahudi dan Nasara, akan berpecah pada agama mereka menjadi 72 millah.
Wa inna hadhihi ummah, dan sesungguhnya umat ini yaitu Islam akan terpecah menjadi 73 millah. Apa itu millah? Ditafsirkan yakni al-ahwa. Millah itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Kulluha finnar illa wahid. Semuanya ada di dalam neraka kecuali satu. Siapa itu? Wahia al-jamaah. Dia adalah al-jamaah yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, petunjuk para sahabat. Dan sesungguhnya dari umat itu akan keluar kaum atau sekelompok orang tujaro yang dirasuki bihim tilkal ahwa, yang ia dirasuki oleh hawa-hawa nafsu itu tadi. Kama yatajarul kalabu bisahibihi, sebagaimana al-kalab yatajaru bisahibihi, sebagaimana al-kalab, apa al-kalab? Penyakit yang disebabkan oleh anjing. Rabies. Sebagaimana rabies itu merasuki atau menjangkiti bisahibihi, penderitanya. La yabqa minhu irqun, tidak ada satu urat pun yang tersisa, wala mafsalun, dan tidak satu pun persendian, illa dakhalahu, kecuali telah terjangkit oleh penyakit tersebut. Hadis ini datang mendukung hadis yang sebelumnya. Mendukung hadis yang sebelumnya. Maka lihat kesimpulan yang dikatakan oleh Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Al-Ghazihi. Selanjutnya baca terakhir. قال المصنف: قلت هذا الحسن مع الحسن الثابت يصير الحديث صحيحا لغيره. لهذا قال شيخنا مقبل رحمه تعالى صحيح لغيره. Ini kesimpulannya. Ini yang kita inginkan. Itulah kenapa Syekh di sini mendatangkan dua hadis. Padahal di sebelumnya di Sahih Dzatihi hanya satu riwayat, hanya satu hadis yang didatangkan. Karena itu sudah sahih secara zatnya. Di sini didatangkan dua jenis hadis hasan, karena yang diinginkan adalah untuk membuktikan, untuk menerapkan apa yang sudah kita baca dari ketentuan hadis sahih di ghairihi. Kata beliau hafizahullah, qultu, saya berkata, hadal hasan ma'al hasanis sabiq, hasan yang ini bersama hasan yang sebelumnya, yasirul hadis, maka jadilah hadisnya itu sahihan li ghairihi, maka hadisnya sahih li ghairihi. Lihada qala Syekhuna Muqbil rahimahullah, oleh karena itu kata beliau, berkata guru kami Syekh Muqbil rahimahullah, sahih li ghairihi, sahih li ghairihi. Jelas? Besok kita lanjut lagi insyaallah di hadis hasan. Subhanallah wa bihamdihi.